Kita ketemu lagi di Ajim Talk edisi terbaru bersama saya, Ajim, dan juga tamu istimewa saya, Bung Kahar. Bung Kahar, apa kabarnya? Ya, baik, Bang Azim, kabar baik. Baik. Eh, Kali ini kita mau ngomong tentang fenomena yang terjadi di Jakarta dan juga di banyak kota lainnya ketika aksi-aksi perjuangan kaum buruh terkait upah, terkait PHK, terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan kawan-kawan buruh itu ada yang menarik perhatian saya. Munculnya bendera Partai Buruh. Anda bisa jelaskan seperti apa? Ya, ini memang sesuatu yang baru begitu ya. Sepanjang pengalaman saya ikut dalam serikat pekerja, keberadaan partai politik yang kemudian orang-orang melakukan demonstrasi dengan membawa bendera partai, ini saya kira baru muncul belakangan ini, ketika Partai Buruh dihidupkan kembali. Dan ketika kemudian kita melihat hari-hari ini orang-orang ikut aksi demonstrasi, buruh-buruh turun ke jalan dengan membawa bendera partai, bahkan membawa atribut baju partai, itu saya kira sesuatu yang menarik untuk dicermati. Buat saya itu adalah tumbuhnya kesadaran, kesadaran baru tentang kelas pekerja, kesadaran baru tentang perlunya alat politik untuk memperjuangkan, memenangkan tuntutan dari kaum buruh. Karena ini juga muncul dari kesadaran begitu ya, kesadaran di mana kaum buruh selama ini merasa kalah dan dikalahkan, manakala tidak ada alat politik, tidak ada partai politik yang benar-benar lahir dari kelas pekerja, lahir dari rahimnya kelas buruh. Dan itu terkonfirmasi misalnya dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja itulah yang sebenarnya membuat pemantik, membuat kesadaran kaum buruh semakin membuncah tentang perlunya sebuah alat perjuangan. Karena selama ini tanpa ada alat perjuangan, tanpa ada partai politik yang benar-benar membela kepentingan dari kaum buruh, maka kaum buruh hanya dipunggungi, kaum buruh hanya ditinggalkan, kaum buruh tidak pernah terakomodir kepentingannya dalam pengambilan kebijakan. Dan kesadaran itu muncul kalau kemudian saat ini kita melihat ada banyak aksi yang dilakukan oleh kaum buruh, dan di mana dalam aksi-aksi itu ada atribut, ada bendera, bahkan kadang-kadang diintrusikan oleh partai buruh. Itu saya kira muncul kesadaran baru begitu tentang orang-orang yang punya niat, punya cita-cita, punya keinginan untuk merubah Indonesia ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Partai Buruh menamakan itu sebagai negara sejahtera. Dan perlu diingat, Bang Azim, mereka yang membawa bendera partai atau menggunakan atribut partai ketika melakukan aksi unjuk rasa, itu orang-orang yang benar-benar punya keteguhan hati, orang-orang yang punya kesadaran yang luas begitu. Karena nggak semua orang dia merasa pede begitu menggunakan atribut partai, menggunakan kaos partai untuk kemudian keluar rumah ikut dalam sebuah aksi demonstrasi. Nggak semua orang punya rasa kepercayaan diri seperti itu. Dan kalau kemudian mereka punya rasa kepercayaan diri seperti itu, tentulah mereka adalah orang-orang yang punya kesadaran begitu tentang pentingnya alat perjuangan untuk memenangkan perjuangan dari kaum buruh. Baik, Bung Kahar. Sepengetahuan saya, sebuah partai itu kan butuh modal yang sangat besar, ya kan? Tapi dengan banyaknya aksi-aksi yang diikuti oleh kawan-kawan dari buruh yang justru menggunakan atribut partai buruh, dan kita ketahui juga aksi-aksi ini kan sebenarnya berseberangan kepentingan dengan para pemodal. Apa nggak takut ini partai buruh nggak ada yang modalin? Ya, partai buruh ya dimodalin oleh buruhnya itu sendiri. Ini Oh kan gitu. partai yang dibangun, tadi saya katakan ini adalah partai yang dibangun dengan berbasiskan kelas pekerja. Partai ini memang dilahirkan berbeda dengan kelas pemodal. Partai ini bukan kelas pemodal. Partai ini bahkan akan menentang kelas pemodal begitu ya. Tentu dalam hal kebijakannya. Jadi kalau kelas pemodal menghendaki upah yang murah, tentu saja kelas buruh menghendaki upah yang layak. Kalau kelas pemodal menghendaki orang bisa mudah di PHK, kelas buruh menghendaki hal yang berbeda agar kaum buruh tidak mudah di PHK. Kalau kelas pemodal itu slogannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, dan itu kadang-kala diartikan, diterjemahkan dengan membayar upah dengan sangat murah, maka kaum buruh punya sikap yang berkebalikan dengan itu. Nah, bagaimana dengan modal yang diakumulasikan atau modal yang didapatkan dari kaum buruh? Apakah kemudian kita mengharapkan modal dari kelas pemodal itu? Tentu saja enggak. Kalau kemudian kita mengharapkan modal dari mereka, ya sama saja kita terjebak pada apa namanya terjebak pada sistem oligarki.
kita nggak lagi bisa mandiri. Dari mana modal dari partai buruh? Partai buruh modalnya berdasarkan iuran. Kan orang-orang yang Hmm. menjadi simpatisan atau bahkan menjadi anggota dari partai buruh, mayoritas adalah mereka yang adalah para buruh. Dan kita tahu yang namanya buruh adalah orang yang bekerja dan mereka mendapatkan upah. Nah, dari upah yang mereka dapatkan itulah mereka mengiur begitu terhadap partai. Dan karena dia mengiur, karena partai ini didanai sendiri oleh anggotanya yang mereka adalah kelas pekerja, ada dari Ya. petani, ada dari nelayan, ada mahasiswa, ada perempuan, ada tukang ojek, bahkan ojol, dan sebagainya itu mereka masuk ke partai dan mereka membayar iuran begitu. Dari iuran yang mereka bayarkan itu partai bekerja, dan tentu saja siapa yang mendanai partai itu yang akan menentukan kendali. Kalau kemudian partai ini didanai oleh oligarki, oleh pemodal, ya pastilah partai nanti akan memperjuangkan kepentingan dari oligarki itu. Tapi kalau kemudian partai ini didanai oleh kaum buruh, didanai oleh anggotanya, didanai oleh kelas pekerja, partai itu pasti akan memperjuangkan kepentingan dari kelas pekerja. Dan oleh karena itu, partai buruh tidak akan pernah takut untuk menyuarakan tentang kepentingan buruh, kepentingan rakyat, walaupun itu berhadapan-hadapan dengan kelas pemodal, karena kita tidak mengharapkan modal dari mereka. Kita didanai, dihidupkan sendiri oleh para pekerja, oleh simpatisan dan anggota partai yang mereka adalah kelas pekerja. Baik, berarti maju terus Partai Buruh gitu ya. Karena kita secara pendanaan sudah punya konsep dengan iuran yang dibayarkan oleh anggota Partai Buruh. Kira-kira seperti itu, bukan? Ya betul, berbasiskan iuran dan begitu juga yang dilakukan oleh serikat pekerja. Serikat pekerja selama ini bisa eksis, bisa hidup, bisa melakukan aksi-aksi demonstrasi, bisa menjalankan organisasinya karena iuran. Dan itu sudah terbiasa begitu bagi gerakan buruh untuk membayar sendiri gerakannya. Jadi ini bukan gerakan bayaran, ini bukan pasukan nasi kotak atau nasi bungkus begitu. Ini adalah pasukan yang dengan sukarela mendanai dirinya sendiri untuk kemudian mereka bergerak. Baik, pernyataan Bung Kahar barusan menjawab banyak isu-isu di luar bahwa gerakan buruh, aksi-aksi yang kita lakukan adalah aksi bayaran, bahwa itu adalah hoax. Ya, Bung Kahar ya. Oke, Betul, tidak benar itu kalau gerakan buruh adalah gerakan bayaran. oke, Bung Kahar. Pertanyaan berikutnya, sepengetahuan saya, tidak semua pekerja, tidak semua anggota serikat pekerja itu kan menyukai partai, mau bergabung dengan partai politik gitu kan. Biarpun dia juga sebenarnya seorang anggota serikat pekerja, cuman apa namanya mungkin masih ada keraguan-raguan atau seperti apa gitu kan buat sebagian kawan-kawan buruh untuk bergabung dengan partai politik. Menurut Anda, apa enggak terlalu dini hadirnya partai buruh ini, apa enggak takut ditinggalin sama anggota gitu, ditinggalin sama pekerja gitu, bahwa ngapain sih buruh berpolitik gitu, udah fokus kerja aja, fokus serikat pekerja aja. Gimana penjelasan Anda? Iya, memang sudah lama begitu ya, kaum buruh dijauhkan dari politik. Sudah lama kaum buruh ditakut-takutin bahwa politik itu buruk, politik itu kotor. Bahkan sudah lama kaum buruh di nina bobokkan begitu. Kalau kemudian dia ikut politik, maka dia akan tidak bisa fokus untuk memperjuangkan kepentingannya. Dan saya kira itu semuanya adalah keliru begitu. Karena faktanya politiklah yang menentukan. Politiklah yang menentukan upah buruh berapa. Politiklah yang menentukan undang-undang ketenagakerjaan itu kualitasnya seperti apa. Politiklah yang membuat adanya buruh kontrak, politik yang membuat adanya buruh outsourcing, politik yang membuat adanya pemagangan. Dan semuanya itu diputuskan oleh politik. Kalau kemudian kaum buruh menjauhi politik, tidak mau ikut terlibat dalam politik, maka yang akan ikut politik adalah mereka yang selama ini menindas kaum buruh, yang selama ini mengangkangi kaum buruh. Itu satu hal gitu ya. Mengapa penting bagi kaum buruh kemudian tiba pada satu kesadaran untuk kemudian mereka berpolitik. Kalau kemudian dikatakan, kalau kemudian kita membangun sebuah partai politik dan kemudian buruh-buruh lari, menjauh, tidak lagi mau bergabung dalam serikat pekerja, itu saya kira tidak tepat begitu ya. Dan saya berani mengatakan itu adalah sesuatu yang keliru. Karena dengan adanya kekuatan politik, dengan adanya partai politik, maka yang harusnya terjadi itu adalah menguatnya gerakan rakyat. Ingat, Partai Buruh ini adalah partai yang disokong oleh gerakan rakyat, oleh organisasi rakyat. Ada serikat petani, ada serikat buruh, ada serikat mahasiswa,
organisasi mahasiswa gitu maksud saya, ada organisasi perempuan percaya, ada banyak elemen organisasi kemasyarakatan, organisasi sipil, organisasi rakyat yang bergabung dalam Partai Buruh. Dan kemudian Partai Buruh ini kan sebuah alat perjuangan. Dia besar begitu, gerakan besar yang akan memayungi gerakan-gerakan rakyat tadi. Nah, pendek kata saya mau bilang bahwa dengan adanya Partai Buruh, maka serikat buruh akan tumbuh, organisasi rakyat akan membesar. Kalau kita bicara tentang partai kan aturannya dia harus ada di 100% provinsi, harus ada di 34 kabupaten kota. Kemudian harus ada minimal di 75% kabupaten kota. Ya. Itu kalau 75% itu lebih dari 400 kecamatan, 400 kabupaten kota sekarang ada. Ada ribuan kecamatan yang ada pengurus partai buruh. Kita bisa bayangkan, kalau kita hanya ngomongin serikat buruh, katakanlah kita ngomongin KPBI, itu tidak ada di semua provinsi. Kita ngomongin serikat petani tidak ada di semua provinsi. Begitupun kalau kita ngomongin KSPI, kita ngomongin SPMI, sekarang belum ada di semua provinsi. Dan karena Partai Buruh itu ada di semua provinsi, ada di 400 lebih dari kabupaten kota, maka kita punya keyakinan bahwa serikat buruhnya juga akan tumbuh. Paling tidak serikat buruh juga harus ada. Misalnya serikat petani harus ada di 34 provinsi. Harus ada di 400-an kabupaten kota itu. Karena di semua kabupaten kota itu kan pasti ada petaninya. Ya. Artinya struktur partai itu bisa memperluas, memperlebar dari posisi dari serikat buruh, dari serikat petani, dari semua organisasi rakyat yang menjadi pendukung dari partai buruh ini. Jadi optimisme kita, paling tidak keyakinan saya, dengan adanya partai yang memang partai ini didesain ada di seluruh kabupaten kota, didesain ada di semua kecamatan yang ada di Indonesia, maka dengan sendirinya organisasi rakyat yang ada di dalamnya, serikat buruh, serikat petani, gerakan mahasiswa, organisasi perempuan, dan elemen-elemen yang lain itu juga akan membesar seiring dengan keberadaan dari partai. Karena tadi partai ini harus memperkuat gerakan rakyat. Karena ini adalah partai yang didedikasikan, dihidupkan untuk memuliakan, memperjuangkan, memenangkan cita-cita dari gerakan rakyat tadi. Begitu, Bung Azim. Baik, Bung Kahar, terakhir dari Anda, apa yang bisa Anda sampaikan pesan untuk kawan-kawan yang masih ragu-ragu, yang masih belum mau bergabung dengan Partai Buruh yang sebenarnya merupakan rumah sendiri buat mereka? Silakan. Ya, saya mau bilang lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Kalau selama ini kita punya banyak rekayasa politik gitu ya, kita pernah menitipkan orang, menitipkan kader kita ke partai lain, dan kita bisa melihat hasilnya. Kader-kader yang kemudian kita titipkan itu tidak bisa maksimal berjuang untuk kepentingan kaum buruh, karena mereka terikat begitu ya dengan partai, yang dimana partai itu bukan milik kita, milik kaum buruh. Kita juga pernah menitipkan konsep, kita pernah menyampaikan usulan, kita pernah membuat kontrak politik, kita pernah duduk bareng untuk kemudian memenangkan sebuah calon di tingkat pilkada atau presiden. Itu pernah kita lakukan dan ternyata kontrak politik itu juga tidak bisa mewujudkan banyak hal terkait dengan cita-cita perjuangan kita. Dan hari ini kita sedang membangun partai kita sendiri, rumah kita sendiri. Nah, kalau ini adalah rumah kita sendiri, ini adalah partai kita sendiri, maka mau kita buat menjadi kuning, hitam, putih, atau bahkan merah seperti darah pun, itu kita yang menentukan. Dan oleh karena itu, jangan lagi ragu, karena kaum buruh lah, kelas pekerja lah, rakyat kecil inilah yang akan menjadi pengendali penentu dari partai ini. Kami menamakan sebagai daulat rakyat. Kedaulatan rakyat itu menjadi pegangan tertinggi, bukan daulat dinasti, bukan daulat uang dan sebagainya. Daulat itu berada di tangan rakyat. Dan oleh karena itu, keyakinan itu yang kemudian menumbuhkan satu kesadaran penting bagi kita untuk menjadikan partai ini sebagai partai kita bersama. Partai yang memang didorong, diinisiasi, dan kemudian digerakkan oleh kelas pekerja. Baik, Bung Har, luar biasa penjelasannya. Kawan-kawan, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Kahar tadi bisa menggugah semangat baru kawan-kawan, khususnya yang belum bergabung dengan Partai Buruh. Bung Kahar, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih.